Kisah diawali dengan memperlihatkan seorang komandan angkatan udara Amerika bernama James yang sedang berkunjung di sebuah ducu. Terlihat dari foto wajah yang terpampang di sana, tampaknya ia adalah seorang petinggi dari pasukan Jepang. Entah apa hubungan James dengan sosok tersebut, tapi yang pasti di tempat itu hanya ada sang anak yang bernama Shunsuke, bukan Sasuke. Mendengar tentang James yang mengenal ayahnya selama perang dulu, ia mengatakan baru akan buka mulut setelah James menghadapi murid-muridnya. Lalu kita akan dibawa mundur di mana Perang Dunia Kedua sedang berlangsung. Lebih tepatnya 8 tahun yang lalu dari sekarang. Terlihat James terlibat kejar-kejaran hebat dengan jet tempur milik tentara Jepang yang berhasil menembak jatuh pesawatnya. Dan hal itu membuatnya harus terdampar di Pulau Bataan di Filipina. Keesokan paginya, kita akan diperlihatkan dengan pasukan tentara Jepang yang sedang menyusuri hutan untuk memastikan bahwa James apakah ia benar-benar sudah tewas. Menyadari pasukan musuh mulai mendekat, James pun mencoba mengalihkan perhatian dengan melempar sebuah batu ke arah lain. Dan akibat dari ledakan keras yang ditimbulkan itu, pasukan Jepang berhasil mengepung James dari segala arah. Melihat puluhan senapan yang mengarah kepadanya, James pun memilih pasrah saat sang kapten mengancam akan menembaknya, termasuk menyuruh tentara membawanya ke barak untuk dijadikan tahanan. Dan inilah dia barak khusus tempat para tawanan perang dikurung. Ternyata, sudah ada puluhan tawanan yang entah sejak kapan mereka berada di tempat ini. Selain lokasinya yang berada di tengah hutan, barak ini juga selalu diawasi tanpa henti selama 24 jam. Tiba di depan markas utama, James pun dibawa untuk menemui sang jenderal yang bernama Bejo. Ini dia orangnya. Sekaligus meminta izin pada komandan untuk mengambil tindakan selanjutnya. Bukannya akan dijadikan tawanan seperti tentara Amerika lain, James justru dibawa ke hutan untuk dihabisi. Sesuai tradisi Jepang yaitu memenggal kelapa menggunakan sebuah katana, sang kapten yang merupakan orang terdekat jenderal pun menyuruh James berlutut dan mulai mengayunkan pedangnya. Akan tetapi, beres menghabisi kapten dan para prajurit, James dengan cepat kabur ke arah lain hutan dan tak sengaja menemukan pesawat terbengkalai tanpa mesin. Kemudian, ia kembali melanjutkan pelarian setelah mendengar teriakan tentara Jepang yang semakin mendekat. Namun, ya, James tak sengaja terperangkap ranjau babi dan sehingga ia kembali diseret dalam barak untuk diamankan. Mendengar kapten dan para prajurit tewas dibunuh oleh hanya satu orang saja, Jenderal Bejo jadi penasaran dengan bagaimana ia melakukannya. Setelah menemukan lencana komandan di balik saku bajunya, Jenderal menyuruh sang kapten bernama Paijo untuk menunda eksekusi karena beliau punya rencana lain. Wing Commander. Di tempat lain, James pun disambut baik oleh para tawanan lain yang mereka sama-sama berasal dari Amerika, seperti Gabriel yang merupakan seorang sersan angkatan darat, Berdi si paling mahir bahasa Jepang, dan ada Gary yang merupakan seorang mata-mata handal. Already killed 3 of Ito's men that he knows about. Berdi menjelaskan bahwa semua tahanan wajib tunduk hanya pada perintah Jenderal Bejo. Tidak ada toleransi bagi para pelanggar aturan. Bejo tidak pernah segan untuk membunuh mereka yang mencoba kabur atau sudah tidak mampu bekerja. Dan jika pun James ada niatan untuk melarikan diri, lebih baik ia mengubur dalam-dalam keinginannya tersebut. Getting out of the camp isn't the problem. Tak hanya seorang jenderal yang kejam,
Bejo juga merupakan ahli bela diri yang hal itu terbukti saat para tentara rutin dilatih agar bisa bertarung dengan tangan kosong. Ito puts all the people who miss. Hingga saat tengah hari menjelang, James dibawa ke sebuah arena bertarung untuk diperlihatkan dengan hukuman seperti apa yang bisa Bejo lakukan pada para pelanggar aturan. Kemudian, kita diperlihatkan dengan 3 tahanan yang diseret ke tengah arena setelah ketahuan mencuri SIM tadi malam. Disusul dengan kemunculan seorang petarung berbadan kekar andalan Bejo yang tidak ada satu orang pun pernah mengalahkannya. Ketiga tahanan ini benar-benar dibuat gemetar saat melihat si petarung mulai memasang kuda-kuda. Beres menghajar 3 tahanan sekaligus hingga Bejo yang penasaran dengan bagaimana cara James membunuh pun langsung memaksanya masuk ke dalam arena untuk melakukan pertarungan. Dikira si petarung andalan itu beneran hebat, ternyata James berhasil menjatuhkan si petarung hanya dengan 1 tendangan saja. Hingga ketika ia mengepalkan tangan kanan dan memusatkan semua tenaganya, disitulah Bejo seketika sangat fokus untuk melihat gerakannya. Dan si petarung pun langsung tewas setelah James menghantam kelapanya dengan sangat keras. Entah apa yang spesial dari pukulan James, Paijo yang penasaran pun menanyakan alasan kenapa Bejo tak kunjung membunuhnya. Bejo pun hanya menjawab jika James berbeda dengan kebanyakan tahanan lain. Bahkan, ia sudah menyiapkan tantangan baru. Scene kemudian berpindah dengan Gabriel yang membawa James menemui komandan mereka, yaitu Komandan Collins di barak tahanan ini. Ia sangat penasaran dari siapa ia belajar bertarung. James pun akhirnya menceritakan jika dirinya pernah belajar bela diri di beberapa negara. Sehingga tak heran jika gaya bertarungnya terdiri dari berbagai kombinasi hampir semua perguruan bela diri. Tak lama kemudian, James dipanggil ke markas untuk menemui Jenderal Bejo yang masih penasaran dengan gaya bertarungnya. Bejo tahu betul jika teknik pukulan yang James lakukan adalah salah satu teknik terlarang dan hanya sedikit orang yang bisa menguasainya. Bahkan, Bejo mengklaim bahwa teknik itu berasal dari seni bela diri Jepang murni. You die. Saking ingin melihat lagi teknik terlarang James, Bejo kembali membawa James ke arena bertarung yang kali ini dirinya akan melawan 3 petarung sekaligus. Entah apa tujuan Bejo sebenarnya, kenapa ia terus membawa James dalam arena pertarungan, yang jelas setelah mengalahkan 3 prajurit itu, James pun mengajak tahanan lain untuk melakukan pelarian. Beberapa hari berada di sini, ia mulai paham dengan pengawasan markas dan di mana saja letak radio komunikasi berada. Sementara Gabriel disuruh mengalihkan perhatian dengan membuat keributan saat jam kerja sedang berlangsung. Kemudian, James naik ke menara dan mencuri radionya. Tepat saat James sudah berada di bawah dan mau menyimpan radionya di dalam barak, ia dikejutkan oleh seorang tahanan perawat cantik yang bernama Teresa, disusul dengan satu penjaga yang tiba-tiba menghampirinya. Beruntung, Teresa tidak membocorkan keberadaan James di sana. You come to save us.
Ketika semua penjaga selesai memeriksa barak tahanan, James meminta Gary untuk memberitahu jalur aman alias titik buta menara pengawas agar bisa sampai ke bukit di balik hutan tanpa ketahuan. Dengan fakta bahwa radio sangat mudah untuk dilacak, ia berencana menyalakannya sejauh mungkin dari sini agar tentara Jepang mengira jika sinyal itu berasal dari pasukan musuh atau para pemberontak. Setibanya di atas bukit yang berhadapan langsung dengan Teluk, ia pun mulai menyalakan radio dan mengacak frekuensi siapa tahu ada komunikasi yang sedang berlangsung. Beberapa saat menunggu, terdengar satu kata yaitu atsah yang diucapkan secara berulang-ulang. Entah apa artinya, tapi dari logat yang dipakai, James sudah bisa menebak jika itu adalah logat asli orang Amerika. Keesokan paginya, saat semua tahanan sedang bekerja, James menceritakan apa yang didengar semalam. Meski mereka juga belum tahu apa arti dari kata atsah, Gabriel menjelaskan jika itu adalah bahasa warisan dari wilayah Amerika bagian barat. Yang jika radio bisa menangkap sinyal tersebut, bisa dipastikan bahwa tentara Amerika pasti sudah mulai memasuki wilayah ini. Kemudian, Okay. ya, lagi-lagi James kembali dibawa menghadap jenderal setelah mendapati salah satu radio miliknya hilang. Meski tidak ada bukti bahwa James lah sang pencuri, Bejo yang sejak awal melihat gerak-gerik James selalu mencurigakan, akhirnya mengikat James di tengah arena dan menyuruh 3 petarung untuk menghajarnya. 言ってくれ。Melihat James yang sudah lemas, Jenderal Bejo pun menyuruh anak buahnya untuk melepaskan ikatannya. Namun, bukan untuk dilepaskan, melainkan untuk dipukuli lagi dengan cara yang lebih brutal. Setelah dipukul sampai pingsan, James sadar ia sudah berada di ruang medis dengan Teresa yang mengobati lukanya. Jenderal Bejo benar-benar kagum dengan teknik bertarung tangan kosong yang James kuasai. Di sini jugalah Jenderal Bejo akhirnya jujur tentang alasannya yang tak kunjung membunuhnya, karena ternyata Bejo ingin menjadikan James sebagai tangan kanan terkuatnya. Sehingga bisa disimpulkan bahwa sejak pertama James dibawa kemari, Bejo memang sengaja mengadakan berbagai pertarungan untuk menggali potensi yang ia miliki, bukan semata-mata ingin menjadikannya ajudan, melainkan sengaja melatih James menjadi mesin pembunuh untuk melawan negaranya sendiri. Masih di hari yang sama, Gary berhasil mencuri sepucuk surat dari markas Bejo yang dibuat tepat sehari sebelum James tertangkap. Yang mana inti dari surat tersebut adalah peringatan dari Amerika atas Jepang yang menjadikan tentaranya sebagai tawanan. Dan jika dalam kurun waktu tertentu Jepang tak kunjung melepaskan semua tahanan, maka Amerika akan mengirimkan pasukan udara untuk memborbardir tanah ini. Dan disinilah Gabriel sadar tentang Amerika yang sudah mengetahui lokasi ini sejak lama. Termasuk sinyal radio yang sebenarnya menunggu respon balik dari tahanan untuk memastikan mereka masih hidup. Tak buang waktu, James dan Gabriel langsung pergi ke bukit untuk memberikan respon. Namun, karena Bejo semakin memperkuat penjagaan, mereka memilih melakukan rencana besok malam saja. Yang ketika akan kembali ke dalam barat, sudah ada Kapten Collins yang mencoba mengalihkan perhatian. Keesokan paginya,
Collins diseret ke tengah lapangan setelah tertangkap basah mencoba kabur dari bara. Bukannya langsung dieksekusi seperti biasa, Bejo memberatkan pilihan kepada James dengan menyeret satu tahanan untuk dijadikan opsi. Jika James mau sekali lagi menunjukkan pukulan terlarang itu, maka Jenderal mungkin akan membebaskan Collins untuk kali ini. Dan sungguh betapa liciknya Jenderal Bejo saat si tahanan tak bersalah tetap saja dihabisi, disusul dengan kemunculan 3 petarung lain yang ditugaskan untuk menghajar Collins. Di mana semua kegilaan ini semata-mata Jenderal lakukan demi memancing kemarahan James seorang. Pertarungan pun langsung dihentikan setelah Collins berhasil mendorong para prajurit sampai mendobrak dinding barak. Muak dengan tindakan seenak jidat yang Bejo lakukan, James pun menantang Jenderal untuk duel 1 lawan 1 dengannya. Namun, karena Jenderal adalah seorang pengecut akut, ia malah menyuruh penjaga melemparnya keluar. Singkat cerita, malam pun tiba. Berbeda dengan malam sebelumnya, kini James dan Gabriel berhasil sampai ke bukit dan mulai melakukan kontak dengan terus mengucapkan kata Atsa. Hingga tak lama kemudian terdengar respon balik yang berbunyi wing yang berarti sayap. Kata Atsa sendiri bermakna burung elang atau kode jet tempur yang biasa digunakan Angkatan Udara bagian barat, sehingga mereka langsung memberikan titik koordinat penjemputannya. Kembalinya ke dalam barak, mereka dikejutkan dengan ruang tahanan yang sudah kosong disusul dengan kemunculan para penjaga yang langsung memukul James sampai pingsan. Dan saat siuman, mereka sudah terikat di dalam gubuk sempit dengan suara dentuman bom dari luar. Yang tak lama kemudian, muncul Teresa yang datang untuk menyelamatkan mereka berdua. Faktanya, panggilan radio semalam langsung menjadi prioritas utama pasukan udara Amerika dalam memulai penyerangan. Dengan fakta bahwa saat ini mereka sedang berperang, James pun kembali ke barak untuk menghubungi pasukan udara. Namun, karena radionya rusak, mereka harus pergi ke menara dan mencuri radio lain dengan menjadikan Teresa dan satu temannya sebagai umpan. Tulungan niyo kami! Tulong! Melihat para tahanan yang satu persatu mulai dihabisi, James yang sudah muak bersembunyi pun mengambil salah satu senapan untuk menyelamatkan mereka. Gabriel justru harus ketahuan dan terlibat pertarungan dengan Kapten Paijo yang tepat saat Paijo akan menghabisinya. Muncullah Collins yang berhasil mencegahnya dan terjadilah baku hantam di antara mereka berdua. Sementara untuk James, ia terlihat masih berkeliaran mencari keberadaan Jenderal Bejo yang ternyata sudah menunggunya. Menggunakan katana yang Jenderal berikan, mereka akan bertarung sampai darah penghabisan. Sehingga saat James berhasil merebut katananya, Bejo yang pada dasarnya pecundang pun kembali berbuat licik dengan mengeluarkan pistol dari saku celananya. Namun, James pun masih bisa mengalahkannya dengan cukup mudah.
Dan karena sudah kehabisan banyak waktu, Gabriel pun langsung menarik James pergi dan meninggalkan Bejo dalam keadaan terkapar tak berdaya. Tetapi muncullah Paijo yang berniat menembak mereka dari belakang. Dan tiba-tiba ya, ia ditegah oleh Jenderal Bejo yang sejak awal sudah terobsesi dengan jurus terlarang James. Come on, let's go. Singkat cerita, memanfaatkan bangkai pesawat tanpa mesin yang sempat James temukan di dalam hutan, Gabriel pun kembali menghubungi pasukan Amerika bahwa mereka akan menyalakan suar sebagai tanda titik penjemputan. Disusul dengan James yang menyiapkan beberapa tiang dan memasang tali pengait untuk menarik pesawatnya. Pada akhirnya, mereka berhasil mengudara setelah tim penjemput datang tepat waktu. Charlie Eagle, we're on final approach. This is it! Meski tidak bisa menyelamatkan semua tahanan, setidaknya ia masih hidup dan punya kesempatan untuk melakukannya lagi. Bahkan setelah penerbangan ini, James akan kembali dan membawa pasukan yang lebih banyak. Kembali ke masa sekarang di dojo milik Bejo, mendengar cerita barusan, Shunsuke akhirnya buka mulut tentang Bejo ayahnya yang meninggal tahun lalu akibat serangan jantung. Maksud kedatangan James kemari sendiri adalah untuk berterima kasih karena dulu Bejo membiarkannya untuk tetap hidup. Dan sama seperti Bejo yang terobsesi dengan pukulan terlarang milik James, Shunsuke pun menyuruh semua muridnya untuk keluar dan memohon agar James mau menunjukkannya. Dan sebagai bentuk terima kasih pada keluarga Bejo, James pun langsung menghentikan pertarungan setelah melihat Shunsuke jatuh berkali-kali. Karena Shunsuke sendiri tidak mampu mengimbanginya. Namun, karena Shunsuke kekeh ingin melihat pukulan terlarang dan pasrah meski dirinya harus mati, James pun mulai mengepalkan tangan dan memusatkan semua energi pada kepalanya. Setelah melihat sendiri pukulan terlarangnya, Shunsuke sangat bersyukur karena dirinya bisa dipertemukan dengan sosok petarung seperti James. Sebelum James pergi, Shunsuke memberikan lencana komandan milik James yang sebelumnya Bejo simpan. Karena memang itu adalah wasiatnya sebelum meninggal dunia. Bejo mengatakan bahwa akan ada seorang berkulit putih datang untuk mencarinya. Dan kemudian tamat ending yang cukup menggayangkan.